Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang sistem respirasi. Sistem respirasi adalah pertukaran dari CO2 dan suplai darah dengan O2 dan juga membantu memelihara pH darah. Fungsi dari sistem respirasi yang pertama adalah pertukaran gas, di mana sistem respirasi dari oksigen masuk ke dalam tubuh melalui trakea dan menuju ke paru-paru. Dan karbon dioksida keluar dari trakea, keluar dari hidung kita. Nah, sistem respirasi ini erat kaitannya dengan sistem kardiovaskuler, di mana sistem kardiovaskuler dari oksigen dari paru-paru menuju ke sel darah dipompa oleh jantung ke sel tubuh, dan karbon dioksida dari sel tubuh dipompa oleh jantung menuju ke paru-paru. Jadi sistem respirasi dan sistem kardiovaskuler erat kaitannya untuk bekerja sama ya, agar karbon dioksida dan oksigen terjadi pertukaran. Yang kedua yaitu pengaturan pH darah. Ya, sistem respirasi membantu agar pH darah tetap stabil. Yang ketiga sebagai produksi suara, ya, di mana yang teman-teman dengar dari saya yang sedang berbicara yang memproduksi suara. Yang keempat, indera penciuman, di mana kita bisa mencium bau sedap maupun tidak sedap, dan diinterpretasikan di otak kita bahwa bau ini sedap atau tidak sedap. Yang kelima yaitu proteksi, ya, proteksi agar tubuh kita tidak masuk mikroorganisme dan mengeluarkan mikroorganisme dari dalam tubuh ke luar tubuh. Kali ini kita akan membahas tentang anatomi dari respirasi. Ini adalah trakea. Trakea mempunyai cincin, ya. Nah, di atasnya trakea ada laring, nah, di dalam laring itu ada namanya vocal fold untuk menghasilkan suara. Nah, di depan laring ada yang namanya cartilage, ya. Cartilage itu namanya adalah Adam's apple atau
yang kita kenal dengan jakun, ya, di depan laring. Nah, di antara trakea dan laring ada namanya cricoid cartilage. Ini cricoid cartilage. Nah, di antara cricoid cartilage dan laring ada namanya cricoid ligamen. Nah, di sini cricoid ligamen. Nah, kemudian trakea itu bercabang. Ya. Trakea itu bercabang namanya adalah bronkus, ya. Kemudian di bronkusnya ada juga cincin-cincin. Nah, bronkus juga mempunyai cabang, ya. Nah, yang ini namanya cabang utama, ya, cabang utama. Nah, kita asumsikan kalau ini sebelah kiri, ya. Kemudian di setiap primary bronkus itu ada juga cabang, ya. Jadi mereka kemudian bercabang lagi, cabang hingga menjadi cabang yang kecil. Ibaratnya cabangan ini seperti pohon terbalik. Jadi seperti pohon terbalik. Nah, itu dinamakan dengan bronchial tree. Nah, kemudian cabangan ini, ya, di luar ujungnya itu, ya, terbentuk yang namanya paru-paru. Nah, ini paru-paru kita. Nah, paru-paru ini mempunyai lobus. Nah, yang sebelah kiri lobusnya itu ada 2. Yang sebelah kanan lobusnya itu ada 3.
Nah, di luar dari paru-paru ada yang namanya tulang atau rusuk, tulang rusuk. Tulang rusuk yang melapisi paru-paru jumlahnya itu ada 12. Ada 12. Nah, di antara tulang rusuk ini ada yang dinamakan otot, jadi otot kostal. Ini luar, di dalam. Ya. Jadi antara tulang rusuk ada otot. Nah, di bawahnya dari paru-paru itu dinamakan diafragma. Ya, nah, ini diafragma. Nah, bisa kita lihat ini merupakan gambar dari paru-paru kita yang tadi saya sudah utarakan. Kemudian ada laring. Nah, ini yang ada ketika di dalam tubuh kita. Kemudian nah, ini yang terjadi ketika tulang rusuk ya membungkus paru-paru kita. Nah, jadi tulang rusuk itu yang berada di luar ya, dia membungkus paru-paru agar melindungi paru-paru dari luar seperti ini. Baik, kita lihat gambar ini ya. Ada dinamakan dengan ya, visceral pleura membran, di mana visceral ini melekat di paru-paru. Ini visceral pleura membran. Nah, yang di luar atau yang dekat dengan tulang rusuk itu dinamakan parietal pleura membran. Di sini. Ini parietal pleura membran. Nah, seperti pada tampak di gambar ini, ada yang dinamakan dengan visceral pleura membran yang
melapisi dari paru-paru, dan parietal pleura membran yang dekat sekali dengan tulang rusuk. Jadi di antara paru-paru dan tulang rusuk itu ada membran yang penuh, ya, di mana yang dekat dengan paru-paru dinamakan visceral pleura membran, yang dekat dengan tulang rusuk dinamakan parietal pleura membran. Nah, paru-paru ini, nih gambarnya seperti ini. Ini udara kita. Udara kita masuk ke rongga hidung, kemudian masuk ke faring atau tenggorokan, kemudian disinilah masuk ke laring. Ini udara ya, masuk ke laring. Nah, laring itu ada 2 katup, yaitu katup untuk pernafasan dan katup untuk menelan. Nah, kalau ketika dia ingin menelan, maka katup pernafasannya ditutup. Ketika ingin menghirup udara, katup untuk ke lambung atau makan itu akan tertutup. Seperti itu. Kemudian udara ini masuk ke trakea. Nah, di trakea ini dibagi menjadi 2 bagian, jadi ada persimpangannya antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, di paru-paru kanan dan kiri sama saja ya, ada bronkus, ada bronchiolus, kemudian ujungnya adalah alveolus. Nah, inilah ujung terakhir antara pertukaran si udara itu ke darah. Jadi, disinilah pertukarannya. Antara gunung dan dataran ada punya tekanan. Jadi, tubuh itu menghirup udara juga dipengaruhi oleh tekanan. Nah, tekanan di tiap-tiap daerah atau tiap daerah itu berbeda. Ini dataran permukaan hampir sama dengan permukaan laut. Permukaan laut ya. Kemudian ini gunung. Makin tekanan di permukaan atau dataran ini adalah 760 mmHg. 760 mmHg. Di gunung makin tinggi permukaannya dari daratan, makin jauh dari daratan, maka tekanannya akan makin menurun. Nah, kenapa tekanannya menurun? Pengaruhnya apa? Nah, pengaruhnya adalah lapisan akan udaranya itu akan berkurang. Jadi udara pun akan berkurang. Ini adalah paru-paru kita. Dan ini adalah luar udara. Udara luar. Udara luar itu mempunyai tekanan yaitu 760 mmHg. Nah, sampai ke alveolus, ini alveolus, yaitu 760 mmHg. Jadi tekanannya sama antara udara luar dengan si alveolusnya. Dan ini adalah pleura. Oke. Nah, pleura ini mempunyai tekanan yang lebih rendah.
yaitu 756 mmHg. Dan pleura ini isinya adalah cairan, jadi bukan udara. Jadi ini dia cuma pembungkus dari paru-paru. Jadi walaupun tujuannya hanya membungkus paru-paru, tapi fungsinya sangatlah berarti bagi paru-paru. Jadi kenapa saya katakan berarti? Jadi ketika seseorang itu terkena cedera atau ada luka tusuk atau apapun di bagian pleuranya atau peradangan, nah itu biasanya dinamakan pleuritis, maka akan terjadi kebocoran. Nah, kebocoran itu bisa masuk ke dalam alveolus atau paru-paru kita. Nah, paru-paru ini akan menjadi mengempis atau alveolus kita jadi kecil. Sehingga kenapa pleura itu sangat penting bagi si paru-paru gitu. Ini adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran antara tekanan di luar dan di dalam. Jadi penting kita ketahui adalah kenapa alveolus itu bisa bergerak. Nah, pasti kalau misalnya kalian harus bisa berpikir ya, kenapa sih alveolus itu bisa bergerak padahal alveolus itu tidak punya otot. Jadi dia itu hanya ada ototnya di bagian-bagian luar. Jadi di daerah sekitar paru-paru, tapi bukan dari si paru-parunya. Kenapa sih dia bisa bergerak tapi dia nggak punya otot untuk digerakkan? Nah, itu terjadi, kenapa dia bisa bergerak? Itu terjadi karena adanya perbedaan tekanan luar dan tekanan dalam. Nah, itulah yang menyebabkan si paru-parunya itu bergerak. Ketika dia istirahat, maka tekanan di luar dan di dalam itu sama. Makanya alveolusnya diam. Nah, ketika dia inspirasi atau menghirup udara seperti ini, nah, tekanan di dalam itu akan berkurang. Jadi, terus ketika dia ekspirasi, maka tekanannya akan menambah. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalian lagi di kelas di satu ruangan. Terus isinya 20 orang dalam satu ruangan itu. Ya kan? Kemudian ruangan itu tahu-taunya diperbesar. Tapi tetap orangnya 20 orang, maka akan terasa lebih lega, ya kan? Nah, lebih lega itu yang dimaksud dengan tekanannya berkurang. Jadi space untuk kalian bergerak pun jadi berkurang. Jadi bertambah, maka tekanannya berkurang. Tahu-taunya ruangannya dipersempit. Nah, dipersempit pada isinya 20 orang, kan desek-desekan tuh. Otomatis tekanannya saling menyenggolnya itu akan semakin menambah. Nah, seperti ini. Gitu. Itulah yang dikenal dengan hukum Boyle. Jadi, kenapa alveolus itu bisa bergerak? Nah, saya bacakan dulu hukum Boyle itu seperti pada suhu konstan, tekanan yang ditimbulkan oleh suatu gas berbanding terbalik dengan volume gas. Jadi, tekanannya akan berbanding terbalik dengan volume. Nah, itulah yang dikenal dengan hukum Boyle. Jadi, di dalam sistem tubuh kita ada yang namanya, yang tadi saya bilang, ini adalah paru-paru. Paru-paru. Kemudian ini jantung. Nah,
Ini adalah sistem organ. Sistem organ. Oke. Nah, tekanan yang tadi saya bilang 760 itu bukan seluruhnya adalah tekanan dari oksigen. Jadi tiap-tiap gas itu punya tekanan. Nah, tekanannya itu berbeda-beda. Jadi tekanan dari oksigen, tekanan luar ya di atmosfer, tekanan oksigen itu sekitar 160. Nah, tekanan karbon dioksida itu adalah 0,23. Jadi sangat rendah sekali ya. 0,23. Nah, kemudian ini tekanan dari luar. Nah, selebihnya kan 760. Nah, selebihnya itu adalah tekanan dari gas-gas lain. Nah, gas nitrogen yang paling banyak yaitu sampai 700 nitrogen. Kemudian tekanan ini, yang ini tekanan luar, nah masuk ke tubuh kita. Jadi masuk ke sini, oksigen itu akan berubah menjadi 100 mmHg ya satuannya ya, mmHg. Nah, sedangkan karbon dioksida tetap kita akan menghirup karbon dioksida tapi tidak banyak, itu 40. Nah, ini CO2. Oke. Kemudian terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di sini, di pembuluh darahnya. Kemudian saya di pembuluh darah tekanannya tetap sama ya, 100 dan 40, 100 oksigen dan 40 karbon dioksida. Kemudian masuk ke jantung, PO2 sama dengan 100, PCO2 sama dengan 40. Nah, ini tetap sama, diangkut oleh jantung, dipompa jantung, keluar lagi menuju sistem organ kita. Nah, disinilah tekanannya itu akan berubah. Jadi di organ kita itu ada tekanan O2-nya itu kurang dari 40, sedangkan tekanan CO2-nya lebih dari 46. Oke. Jadi tekanan itu prinsipnya sama ya, sama. Dia akan menuju ke tekanan yang rendah, dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang rendah. Sama halnya seperti air terjun. Air terjun itu akan jatuh ke bawah dari tinggi ke bawah. Nah, sama kayak tekanan, karena tekanan O2-nya di luar itu 100, di pembuluh darah menuju ke sistem organ ada 100, kemudian O2 itu masuk ke sistem organ yang kurang dari 40, maka O2-nya itu akan cepat menuju ke sistem organ. Kemudian CO2-nya itu yang besar, maka CO2-nya tidak masuk ke sistem organ, tetapi sistem organ lah yang CO2-nya lah yang akan keluar ke sistem pembuluh darah kita. Nah, jadi dapatlah PO2-nya itu adalah 40 dan PCO2-nya adalah 46 di sini. Jadi sistem organ tubuh kita ini yang menyerap oksigen, kemudian dia akan bertukar sehingga
dikeluarnya oksigen tetap keluar oksigennya cuman sebanyak 40. Kemudian dia akan berjalan ke jantung, kemudian ke paru-paru kita. Nah, di sini akan dikeluarkan CO2 yang tinggi tadi menuju ke atmosfer. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.